Pendamping, tempat berbagi pendamping desa Indonesia. Selamat malam, salam progresif pendamping profesional. Selamat bertemu kembali dalam forum pendamping episode yang ke-57. Pada episode ke-57 kali ini, kita akan mendiskusikan dan berbicara tentang stunting. Jadi kalau di Republik ini, stunting adalah lawan kita bersama. Seperti biasa, di episode-episode sebelumnya, saya ditemani oleh Caitong. Selamat malam, Caitong. Salam progresif pendamping profesional. Selamat malam, Mas Heru. Salam progresif pendamping profesional. Ya, Caitong, narasumber kali ini mungkin bisa kita kenalkan ya. Ini salah satu akademisi dari Universitas Negeri Jember. Tentu ini alma mater Caitong. Mungkin lebih tepat Caitong ini mengenalkan Ibu Asrumi ini. Atau kita sabar dulu. Selamat malam, Bu Asrumi. Oke, selamat malam Pak Heru, Pak Itong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Caitong. Oke, Mas Heru, selamat malam semua teman-teman yang berada di ruang Zoom maupun di ruang YouTube. Malam hari ini saya dan Kang Heru akan bincang-bincang nih dengan akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Jember, sekaligus peneliti yang dalam beberapa dekade ini memiliki konsentrasi terhadap stunting. Dan di tahun yang lalu saya sempat berinteraksi dengan Bu Asrumi yang melakukan riset dan program pengabdian di kabupaten kami, yaitu Kabupaten Jember, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba menggali bersama stunting tidak dalam terminologi kesehatan ANSI, tetapi ada ada akar yang juga melengkapi problem yang terjadi pada stunting. Salah satunya adalah budaya. Nah, apa yang terjadi di dalam stunting dalam perspektif budaya, tentu ini menjadi satu bahan pembicaraan yang sangat menarik untuk kemudian kita gali. Sehingga mari kita melompat sedikit dari kebiasaan kita, memaknai stunting harus kemudian diintervensi secara spesifik dalam konteks kesehatan. Tapi malam hari ini kita mencoba benar-benar lebur di dalam proses percakapan yang berbasis budaya. Nah, Ibu Asrumi adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Jember, dan dalam perjalanannya sempat mendedikasikan diri pada isu stunting. Bahkan kabarnya di tahun ini pun Ibu Asrumi sempat kemudian bergerak nih dari Jember ke kabupaten di luar Kabupaten Jember yang juga sama melakukan proses-proses riset dan pengabdian berkaitan dengan stunting. Itu Mas Heru yang bisa saya sampaikan, mencuplek atau memberikan sekelumit dari tentang Ibu Asrumi. Nanti selebihnya mungkin Ibu Asrumi bisa memperkenalkan diri pada semua yang ada dalam forum ini. Begitu Mas Heru. Ya, terima kasih Caitong telah memperkenalkan Ibu Asrumi dari Universitas Negeri Jember. Baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini di episode yang ke-57 ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh Caitong tadi, kita akan mencoba menggali apa sebetulnya yang barangkali perlu kita ketahui secara bersama. Karena dalam konteks ini, stunting tidak saja sekedar dari sisi kesehatan, tapi kita ingin mencoba dari sisi yang lain. Tentu dari sisi budaya lokal itu juga akan menjadi salah satu perhatian kita di malam hari ini. Harapannya nanti kami juga ingin teman-teman berpartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, kita
hadirkan Bu Asromi. Monggo Bu Asromi bisa menyampaikan beberapa materi yang bisa disampaikan di dalam forum ruang Zoom pada malam hari ini. Monggo aturan Ibu bisa dimulai untuk 30 menit ke depan. Oke, Silakan. terima kasih Pak Heru, Pak Itong, selamat malam untuk semuanya. Salam kenal. Ini saya dari jurusan Sastra Indonesia FIB Universitas Jember, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Ini Sastra Indonesia. Nah, terdengar sastra Indonesia ini aneh nih. Sastra kok menyelesaikan stunting. Ini tidak salah juga Bapak Ibu ya. Selamat malam semua. Karena jangankan Bapak Ibu ya, saya sempat diserang dekan saya sendiri itu. Linguistik kok neliti stunting kesehatan gitu ya. Jadi saya juga asal usulnya ya mencoba ini Pak Heru, Pak itu mencoba, artinya dari sisi lain lah stunting diselesaikan melalui kesehatan gizi, kedokteran dan seterusnya, tapi kenyataannya itu penurunannya setiap tahun itu fluktuatif. Jadi tahun 2018 turun, 19 naik. Jadi naik turun gitu. Tahun 2021 itu pemerintah itu berjuang keras menggelontorkan anggaran 300 triliun tahun 2021 untuk menurunkan itu sampai target 2022 itu 20% tingkat internasional. Jadi ini jadi secara pendasar gambaran awal bahwa jangankan Bapak Ibu semua, Mbak-mbak semua, Mas atau Bapak, ini orang saya sendiri, orang FIB itu ya rada mentertawakan gitu ya. Tapi bagaimana saya mengulik dari ilmu saya, khususnya psikolinguistik gitu ya, awal-awal psikolinguistik loh. Nah sebenarnya ini kalau disoroti dari diselesaikan melalui kesehatan ini kok enggak turun-turun, kalau toh turun kok masih naik turunnya enggak jelas gitu ya. Akhirnya ini kayaknya yang mendasari pola pikirnya ini. Saya berpikir dari ini mindset dulu yang diubah, jadi digelontor dana berapapun kalau mindsetnya enggak diubah ya tetap aja naik turun gitu. Tapi kalau mindset itu berubah, diubah dari yang biasa-biasa menjadi yang is the best ya, yakin nanti kemandirian kesehatan termasuk kemandirian kaitan dengan gizi buruk dan stunting itu tidak usah digelontorkan dana, insya Allah sudah jalan karena Indonesia sebenarnya potensi untuk tidak ada stunting, seharusnya begitu kalau itu pola pikir masyarakat terutama Bapak dan Ibu keluarga muda itu menyadari bahwa stunting atau gizi buruk itu akan berdampak negatif ke masa depan. Jadi kalau kita bonusnya tuh emas menjadi perunggu gitu ya kalau tidak diseriusi itu ya. Tapi kita berangkat dari pola pikirnya diubah dulu, kemudian baru potensinya mereka lingkungan gizi itu protein tinggi itu mudah, murah dan gampang gitu loh, mudah didapat, murah gitu. Jadi tidak akan Indonesia ini sumber protein hewani itu banyak kok gitu. Itu awal-awal saya pola pikirnya dulu. Jadi, tapi bagaimana saya mencoba untuk meng-create bahwa kaitan psikolinguistik bahwa bahasa kaitan jiwa itu ya. Bahwa bahasa itu tidak hanya diucapkan aja tapi mulai di pikiran kemudian diucapkan. Nah, ini dipengaruhi oleh ini hati atau jiwa ini. Nah, antara yang ada di pikiran dan diucapkan itu bekerja bersama-sama untuk menjalankan aksi. Teorinya begitu. Apakah sama antara yang dipikirkan, diucapkan, dan aksinya? Inilah bahwa nanti akan tercermin bahwa apa betul ini stunting itu bisa diatasi pola pikir. Saya harap. Contoh, salah satu contoh bahwa awal-awalnya ini, iya ya, kalau di daerah saya, contoh awal saya terinspirasi meneliti stunting itu di daerah saya itu sejak tahun 70-an tuh orang tua yang hanya SD tidak lulus, pekerjaannya membuat kurungan ayam, kan penghasilannya tidak banyak itu, anaknya 3.
apa spiritnya dari pola pikir, tapi bukan pola pikir stuntingnya, tapi ini salah satu contoh pola pikir tentang pentingnya pendidikan anak. Biarlah saya yang bodoh, biarkan saya bodoh sebagai ayah ini, tapi anak saya harus pinter, anak saya harus sekolah. Ini di pikiran dia tuh sudah seperti itu. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang demi anak saya harus sekolah, harus pinter. Ini salah satu pola pikir mindset pandangan atau pandangan tentang pentingnya pendidikan anak. Nah, termasuk bagaimana tentang pada saat itu tahun 70-an misalnya pola pikir tentang nikah dini. Secara sistem diatur bahwa pokoknya kalau ada orang tua menikahkan anaknya di bawah umur waktu itu ya, tak denda bayar batu merah ke balai desa, kepala desa, balai desa 5.000. Nah, dari situ dikendalikan itu, terus kemudian digerakkan untuk harus sekolah. Akhirnya pernikahan dini terhapuslah di saat ini, tidak ada gitu ya, nikah dini itu. Termasuk bagaimana kalau soal makan. Terus pokoknya anak sih penting anakku kalau pola pikir tentang makan. Gitu. Yang penting anaknya jangan sampai nangis. Wong tua wis tuwek mangan sak-sake gak apa-apa. Jadi anak itu betul-betul diutamakan. Jadi apapun makanannya orang tua, anak itu diutamakan, istimewa gitu. Mulai dari nasi, kalau lainnya nasinya warnanya kuning, anak warnanya putih gitu. Lauk juga gitu. Orang tua cukup sayur tempe, anak telur gitu ya. Jadi pola pikir itu akhirnya di wilayah itu jauh dari gizi buruk dan stunting hingga sekarang. Ini contoh kita belajarnya bukan ke Amerika, tapi ke daerah kita sendiri. Itu awal bahwa saya berpikir ini harus pola pikirnya kok beda di sini ya. Dan akhirnya saya ajukanlah riset tentang peran perubahan pola pikir yang mangan sak-sae menjadi makan yang berprotein, karena masyarakat ternyata ini ceritanya masyarakat di wilayah yang saya tempati sekarang itu ternyata belum memahami bahwa gizi apa toh yang ditangkap gizi itu mereka itu makanan yang harganya mahal, daging-daging yang hanya dimakan orang kaya gitu. Soalnya mikirnya gizi itu daging 1 kilo 120.000 gitu. Jadi jangkauannya terlalu jauh. Padahal kalau anak butuh daging paling sak cuil cukup digerus. Juga tuh mikirnya 1 kilo 120 itu akhirnya nggak beli gitu ya. Itu salah satu contoh daging. Apakah hanya daging? Nggak beli sate mahal dan sosial. Akhirnya nggak beli. Makan saya yang ditangkap kata gizi, jadi pemilihan kata diksi ya, pemahaman diksi kata gizi itu masih jauh dari yang diharapkan oleh para ahli gizi itu ya. Yang ditangkap pokoknya yang bergizi itu ya bayam, terus meronggi, daun kelor itu, terus sop, 3 itu sayurnya, kemudian lauknya ya tempe goreng, tahu goreng, tempe goreng, tahu goreng. Ya sudah, saya aja ya, kalau gitu ya bosen, apalagi anak-anak. Nah ternyata di lingkungan masyarakat sekeliling saya itu pemahaman kata gizi seperti itu sebenarnya sumber protein. Jadi belum bisa membedakan ini protein, ini gizi, ini vitamin. Sehingga kalau penyuluhan itu harus menurut saya direfleksikan ya, contohnya gitu ya. Saya, anak ini kekurangan HB-nya turun gitu. HB turun. Jadi memahamkan masyarakat HB turun itu medeni gitu. Karena kelmun-kelmun semaput. Nah, terus HB turun tuh disuplai dengan apa? Dikasih pil tambah darah. Bayangannya masyarakat itu tambahin darah sak mangkok gitu ya. 2 mangkok gitu. Dari situlah HB turun. Didongkrak dengan apa? Disulit dengan apa? Salah satunya tadi itu pil tambah darah, murah harganya gitu ya. Nah, sebenarnya makanannya yang teratur ya mengandung zat besi. Contohnya ya daging. Kalau makan di misalnya di kondangan jangan pilih tahu tempe. Ada daging, ambillah daging gitu ya. Itu kalau saya tanya gitu. Jadi misalnya daging embik, daging sapi, nggak usah mahal-mahal, beli hati ajem 2.000 dapat ya, hati ajem ayam aja itu untuk tambah darah karena zat besi.
Itu salah satu contoh refleksi ke lapangan itu harus betul-betul dijelaskan gitu Bapak Ibu yang berkaitan dengan ahli-ahli gizi itu tidak sekedar oh gizinya tinggi dasarnya ini nanam terong, nanam bayam, bukan begitu, tapi komplit yang dibutuhkan ketika masih hamil tuh kalau kurang zat besi itu klemun-klemun tuh hampir semaput, ya. Terus makanan tondongkrak itu apa, kemudian kalau tambah pil apa. Walaupun BKKBN sudah nyuplai mulai anak SMA itu udah diberi pil itu yang habis apa tambah darah itu. Lah masyarakat menangkapnya lah ya sekarang setiap anak di SMA tambah pil tambah darah. Tapi ada yang melahirkan malah berdarah-darah gitu. Dianggap ditambahi berapa mangkok, begitu melahirkan itu luka berdarah-darah itu. Ini perlu disederhanakan lah bahasa akademiknya itu ke dalam bahasa masyarakat, termasuk gizi tadi. Ini menurut saya ini yang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ini cerita saja kemarin, loh Bu, dulu nggak ada pil tambah darah itu lahir brojol langsung, saya lawar dukun nggak pendarahan. Nah sekarang ditambahin pil setiap bulan pil tambah darah nih, nah akhirnya keluarlah berdarah-darah jadi pendarahan. Nah ini gimana ini terus begini nih. Ini yang terakhir saya temukan. Ini cerita awal bahwa mengapa saya kok fokus atau tertarik di bidang stunting karena ilmu saya ilmu bahasa barangkali bisa mampu membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, persoalan bangsa dan persoalan dunia nih buat ini. Jadi persoalan stunting itu bukan persoalan kita di desa masing-masing, tapi susah persoalan dunia gitu ya, Indonesia dan termasuk itu. Jadi setelah saya coba ternyata mendapat apresiasi yang bagus. Ternyata bagaimana disoroti dari bahasa dan budaya. Budaya itu mengapa kok budaya ini salah satu contoh orang hamil itu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Padahal orang hamil butuh protein tinggi termasuk zat besi itu supaya anaknya nanti kalau Jawane giras gitu ya di dalam perut itu ya reaktif gitu, aktif gitu. Karena kalau proteinnya kurang, otomatis anaknya lemas. Nah, dengan anaknya lemas karena gizi atau proteinnya kurang, akhirnya lahir ngingkuk-ngingkuk nggak bisa keluar gitu ya. Akhirnya dioperasi. Itu sebenarnya sumbernya adalah protein ketika hamil di situ, tidak hanya tambah darah tapi protein harus tinggi. Ini cerita sekilas, ini cerita ya. Nih, saya 30 menit ya tadi ya, hampir habis ini. Cerita sekilas, mengapa saya katakan bedanya kalau anak protein tinggi dan protein rendah itu bedanya di mana? Ini contoh saya uji coba itu sederhana. Ada telur puyuh, saya punya puyuh 20 ekor, saya kasih makan gizi tinggi, protein tinggi, harganya per kilo tuh waktu itu 13.000, ada satu kotak 20 ekor, saya beri makan angsupan yang harganya 9.000. Sama-sama 1 kilo itu harganya 13.000, yang satunya 9.000. Ini uji coba saya. Nah, ketika nelor 40 hari sudah nelor, saya biarkan dulu nggak diteteske, kira-kira 2 minggu saya teteske gitu ya. Yang harga pakannya mahal tadi saya sendirikan satu box, yang puyuh harganya murah tadi saya sendirikan. Apa yang terjadi? Bapak Ibu mungkin kok iso ya wong bayi kok dibanding nih puyuh, bukan begitu masalahnya. Nah, puyuh yang proteinnya tinggi harganya mahal, waktu di mesin tetas begitu dia waktunya netas kan itu cangkangnya akhirnya mengeras, langsung tik biar gitu. Jadi langsung kuat untuk dia itu memberontak ke cangkang si telur puyuh itu langsung biar dan langsung berjalan itu. Langsung berjalan itu ibarat itu. Tapi bagaimana yang harganya murah pakannya waktu dia nelor itu harganya murah gimana? Apa yang terjadi? Jadi saya lihat bersamaan tuh. Jadi cuman cucuknya itu, yang cucuknya yang keluar itu hanya cucuknya saja, terus ngek gitu. Akhirnya dia mau protes kebuka, cangkang itu nggak kuat gitu, nggak kuat karena memang protein yang ketika ada dimakan babonya itu tidak bagus proteinnya rendah gitu ya. Nah itu yang saya
uji coba sama dengan bayi kalau waktu hamil itu protein ibunya itu di makanannya rendah, ya itu yang ngungkuk aja, akhirnya harus operasi karena nggak bisa gerak gitu. Ini ibaratnya logika bagaimana pengaruh protein yang diangsupan pada saat ibu hamil, proteinnya rendah dan proteinnya tinggi itu akan berdampak reaksi kreatif, aksi atau gerakan bayi itu lebih kuat ketika dia menendang mau lahiran itu gitu ya. Jadi jangan dikira tidak berpengaruh itu protein yang diangsup ibu hamil itu uji coba saya terkait sih. Baik, saya teruskan. Itu awal-awal dan banyak hal yang saya masukkan, banyak hal yang saya pertimbangkan sampai risetlah di Jawa Timur ya. Karena apa? Setelah saya baca 11 kabupaten di Indonesia ini ada di Jawa Timur itu stunting tinggi itu 2019 data. Kemudian dari 11 kabupaten itu yang ada di Jawa Timur itu 7 kabupaten ya berbasis etnik Madura. Saya tidak menjelekkan etnik Madura, tidak. Kemudian dari itu saya pilih sampel Jember sebagai etnik Madura imigran untuk mewakili Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang. Kemudian yang tahun ini etnik Sampang, Madura di Sampang asli Madura. Mengapa Sampang? Karena sana itu pesisir, tetapi tingkat stuntingnya sangat tinggi, paling tinggi 47% itu. Nah, saya pilih Sampang itu karena data 2019 begitu. Nah, seiring perjalanan waktu, ya kan tahun 2021 tuh rawan data rawan ya, data kesehatan rawan. Dimasuki susah. Di Jember tuh mau masuk Dinkes itu aduh susah ya, amit-amit itu ya, datanya disembunyikan, masuk ke puskesmas ditutup, nggak boleh riset, takut kalau ketahuan data aslinya gitu ya. Tapi saya enggak kurang akal sama Pak Itong, ini kerja sama Pak Itong. Mana yang terbanyak ini Jember Balung. Udah Balung mana? Balung Lor. Ini buka rahasia ini ya. Balung mana? Saya masuk langsung ke desa, langsung masuk ke kampung-kampung. Saya tidak menjelekkan Balung, tidak. Apa benar gitu ya? Saya langsung masuk ke posyandu. Ternyata saya teliti memang ada bisnis besar sekali. Jadi, tapi beberapa hal di Jember ini, jadi nanti ada di dalam PPT saya yang di Jember itu seperti apa. Itu jadi termasuk Balung, kemudian saya ambil sampel Panti, kemudian saya ambil Kalisat, saya tambah Rambi Gundam dan Kaliwining itu bagus. Jadi apa betul Kaliwining bagus? Memang betul sangat bagus. Jadi data-data yang saya ambil itu ceritanya di Sampang tahun 2022 ini saya masuk ke sana itu pun sudah turun drastis. Dinkes Kesehatan cerita bahwa datanya ternyata salah ukur, yang disalahkan itu tim desa kampung, kader yang salahkan, istilahnya ngukurnya nggak khusus lah salahnya gitu. Tapi saya nggak urus dengan itu, saya masuk ke dalam gitu ya, saya masuk ke daerah Sampang bagian ini daerah Kedungdung itu, sekitar Omben itu. Nah, apa yang terjadi? Mindset pola pendidikannya bawang stuntingnya nah SD itu tidak tamat SD ada 3 itu tidak kok gak sekolah kenapa rumahnya bagus katanya Caan ini orang Madura kan orang Madura tak usah sekolah lagi tengki terus yang penting bisa alan dui. Pola pikirnya sana tuh masih seperti itu di Kecamatan Kedungdung tuh. Tak usah sekolah di tangki, saya penting bisa alanduk. Tak tanya lagi, alanduk tanahnya siapa? Tanya Serah, ya tanah orang tua. Nah orang tua anaknya 7, berapa petak sawahnya. Jadi ya yang penting bisa macul mencangkul tanahnya orang tua. Nah, ini maka harus di mindset pendidikan, pentingnya pendidikan anak itu juga harus dibenahi di situ, termasuk di Sampang. Kemarin saya sarankan seperti itu gitu Pak. Nah, itu salah satu hal. Ini saya share, saya share. Oke. Bu Asrumi, kalau ada bahasa daerah mungkin nanti bisa ditranslate sekalian ya. Karena ada teman-teman luar Jawa. Oh iya. Oke, ini saya mulai. Ini tadi background-nya banyak banget. Ini dari gambaran ini dah. Oke.
Tadi local wisdom, saya tidak keseluruhan local wisdom, tetapi local wisdom itu sebagai nanti penanganan stunting, penanganan dan pencegahan nanti ada di sini karena ada kearifan-kearifan lokal yang berbasis wilayah yang mudah, murah dan mudah didapat gitu ya. Ini kalau definisi local wisdom saya rasa sudah memahami semua bagaimana dalam stunting. Ini saya memang mengambil riset pencegahan stunting betul, pengaruh pola pikir mindset para ibu muda. Ini ikutan di Kabupaten Jember dan Sampang ini ya. Pola pikirnya seperti apa. Kemudian temuan-temuan ini yang membackground stunting bayi itu gagal tumbuh sudah paham Bapak Ibu semua, gagal tumbuh dan gagal berkembang. Kalau istilahnya gizi buruk, bisa juga gizi buruk dan stunting, bisa juga anak kerdil, tapi di lapangan masih banyak yang masuk garis pita merah dan garis pita kuning itu yang dikategorikan gizi buruk. Jadi kalau di buku timbangan anak-anak itu, bayi itu masuk di dalam pita kuning dan pita merah itu masuk gizi buruk dan nanti lama-lama menjadi stunting dia. Itu jadi parameternya mengambil buku timbangan. Jadi kasus stunting ini yang saya teliti. Jadi hanya ibu-ibu yang memiliki bayi atau anak yang kasus stunting. Karena ingin tahu kasus stunting di Jawa Timur seperti apa. Di stunting daya tinggi di Indonesia tadi sudah saya katakan. Nah ini berdasarkan riset terdahulu, ini sudah ada yang meneliti faktornya pernikahan dini, tingkat pendidikan rendah, pekerjaan dan pendapatan rendah, sanitasi dan air minum tidak layak, kurangnya ASI. Ini hasil riset terdahulu yang dilakukan Olva dan Nugroho. Ya. Nih, jadi faktor penyebab stunting ini. Nah, dari riset ini diprediksi karena peran pola pikir mindset-nya rendah. Tentang apa? Nanti dulu. Pola pikir apa? Ini pola pikir atau mindset itu pandangan orang tentang sesuatu. Tentang apa? Tentang kepemilikan anak. Penting enggak? Penting. Untuk apa? Kalau di Sampang itu untuk perekat itu perekat keluarga. Kalau punya anak katanya dicerai. Itu di Madura. Perekat. Penting. Kalau memang penting sebagai aset kah, sebagai titipan kah, atau sebagai beban. Nah, rata-rata kalau mendengarkan Ustadz itu anak sebagai titipan, harus diubah. Karena dititipi sepeda motor enggak dimandikan aja enggak, biarkan aja. Tapi kalau sebagai aset, sebagai kekayaan, nah di situ pemeliharaannya maksimal, memberi makan maksimal, keamanan perlindungan juga maksimal. Tapi di masyarakat bagaimana? Kita lihat nanti datanya. Pola makan itu terkait dengan yang lebih dipentingkan itu siapa? Kalau di Jember itu suami. Suami lebih dipentingkan untuk makan itu daripada anak dan istri. Karena suami yang bekerja, yang mencari uang. Kalau di Pamekasan rata-rata jadi anak, ibu, bapak itu nenek, kakek itu sama. Nah karena sama ini bermasalah di Sampang itu. Kenapa? Kalau beli hati ayam 3.000, satu rumah itu 12-13 orang. Jadi nenek, kakek, ipar, suami, istri, anak-anak itu jadi satu rumah. Tanian lanjeng ya, apa rumah keluarga besar gitu ya. Itu dampaknya anak tidak gizinya rendah atau proteinnya rendah karena harus beli ati itu kalau dikasih makan ati terus satu rumah itu 12 orang duitnya nggak cukup. Nah kalau toh beli ikan apa harus satu rumah itu duitnya juga nggak cukup, akhirnya makan sak-sak itu ya, makan sayur apa kasih tahu goreng gitu, tempe goreng gitu ya, itu seperti itu pola makan yang dipentingkan. Bedanya di Jember itu mementingkan suami, kalau di Madura itu tidak ada yang dipentingkan, semua penting, tetapi karena jumlahnya banyak sehingga uangnya tidak cukup. Menuan makan bergizi untuk keluarga bagaimana, ini yang jadi masalah. Mitos terkait mitos makan makanan berprotein saat hamil dan menyusui ini ada. Tadi ada di Madura itu ada mitos namanya ngandung bu. Jadi ngandung bu itu kalau awal ngandung memang kita lihat itu muntah-muntah gitu ya. Jadi mencium bau amis-amis itu sudah muntah, akhirnya nggak makan ikan sama sekali gitu ya. Itu ngandung bu. Kalau di Jember tapi rata-rata di pedesaan itu mereka sudah tidak mitos ini, tidak mengikuti mitos ya, masih yang penting
tidak muntah gitu aja, itu kan bisa. Pentingnya pendidikan anak yaitu tadi ini, tak usah sekolah tinggi, tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Saya penting bisa alanduk, yang penting bisa mencangkul. Itu saya temukan di Sampang bagian Kecamatan Kedungdung. Hingga banyak stuntingnya di sana. Sebagai lokus stunting itu ada beberapa orang yang saya tanyakan, ternyata pendidikan anak itu belum kategori penting sana. Itu perlu perlu digarap, perlu dimotivasi gitu ya dari berbagai sudut, hingga sini perlu kerjasama ya. Kemudian pernikahan dini di sana perjodohan. Jadi sejak dini sudah dijodohkan walaupun belum dinikahkan. Tapi anehnya yang stunting itu tidak ada, yang hasil perkawinan dini itu tidak ada. Jadi yang perkawinan dini tadi, pernikahan usia dini tadi itu tidak berdampak pada stunting, itu di Madura. Ini aneh ini. Nah, faktanya di Jember tadi berdasarkan riset karena tingkat pendidikan. Nah, ini kasus di Jember sama. Ini Jember ini yang gizi buruk dan stunting ditinjau dari 40 anak itu rata-rata anak pertama, kedua. Ada ketiga tapi persentasinya kecil, dan keempat ini persentasinya kecil. Rata-rata anak pertama, kedua. Ini dilihat dari urutannya. Dilihat dari tingkat pendidikan aneh. Katanya tadi pendidikan rendah, ternyata SMP SMA. Mayoritas di Jember itu SMP SMA. Yang ibu, bapaknya sama, SMP SMA, ada perguruan tinggi. Nanti ada cerita unik nanti saja. Berdasarkan pekerjaan, memang pekerjaannya memang tidak pekerjaan tetap ya, serabutan rata-rata begitu. Sehingga nanti saya usulkan upah minimal kerja serabutan itu ya naiklah gitu. Pekerjaan ibu kasus stunting itu rata-rata ibu rumah tangga, sehingga di sini perlu pemberdayaan, jadi perlu pelatihan ke BLK atau siapa saya tidak tahu, baik bagi suami atau bapak anak-anaknya, kemudian ibu juga untuk diberdaya secara ekonomi, yang maunya dia bisa apa dilatih, kemudian dimodali untuk dia bisa ada masukan lah, passive income lah gitu, itu perlu nanti di mana tuh. Kemudian di Sampang juga sama IRT, ini juga perlu pelatihan, ya, pelatihan juga ini ibu kasus stunting di ini IRT dilatih di Sampang, sebagian tingkatnya tamat SD. Ini yang tadi saya katakan baik suami istri, ada yang hanya lulus SD, tadi jumlah keluarganya banyak sehingga anaknya tidak kopen, di proteinnya tidak tinggi ya, karena jumlah orang yang harus diberi gizi itu satu keluarga sekitar 12 sampai 13 orang per rumah ini. Sudah pola pikir pendidikan tadi saya bacakan, yang penting bisa alanduk itu mencangkul, yang penting bisa mencangkul, tidak usah sekolah tinggi. Alanduk sabe reng tua, jadi mencangkul sawah orang tua. Ini untuk suami ya. Anggapan mereka tentang anak tadi saya katakan anak ini sebagai titipan kah, aset dan seterusnya. Jadi ini ada yang menganggapnya titipan memang, tapi dilihat dari ekonomi ini coba ibu muda cenderung mengalah dalam hal makanan tiap hari karena yang bekerja mencari adalah suami. Ada telur, ikan ya untuk suami, sementara untuk anak seadanya, pagi sayur bayam dan tempe goreng, siang tidak makan, sorenya juga tidak mau makan karena balik lagi bayam dan tahu dengan makanan gizi, sehingga mencari makanan sendiri dengan memuaskan dia, beli ciki-ciki, kemudian sub instan yang lain. Nah ini akan tambah tidak mau makan ini kalau sudah makan ciki-ciki dan sebagainya, ini harus dikendalikan. Tapi kalau makanannya dia enak, pasti ciki-ciki nanti berkurang. Ada istri diterlantarkan ini menjadi stunting, ada istri yang ditinggal suami ini juga menjadi stunting. Bagaimana di Sampang? Tadi saya katakan uang belanja tidak cukup untuk makan berprotein karena satu rumah bisa 6 sampai 12 orang gitu ya.
Tidak ini, tapi beda dengan Jember. Di Sabang tidak mengistimewakan anak, istri dan suami, tapi sama. Oke, ini hasilnya seperti ini. Jadi solusi-solusi temuan-temuan nanti baru. Pandangan tentang gizi, kata gizi ini amis-amis. Jadi kalau ngomong gizi itu apa definisinya apa, langsung aplikasi aja, dia lebih mengenal ini protein amis-amis atau lauk mis-amis itu Madura mis-amis. Jadi karena semua lauk amis-amis tadi itu sudah berprotein tinggi. Jadi mengenal gizi itu protein jauh dari yang mahal-mahal, mending lauknya amis-amis sudah mereka nemu udang, nemu water, ada kendu atau teri, itu sudah semua masuk mis-amis dan harganya murah, di sekeliling mereka ada. Nah, kalau tetap kata gizi diterangkan melip di situ, mereka itu takut mau beri kendu, takut nanti Bu Bidan melarang, anak kok dikasih kendu gitu ya, mau diberi pindang nanti takut gatel, jadi serba takut di situ. Ya ini. Kalau di Madura, cakalang sama pindang. Untuk beli yang lain mahal, jadi yang terjangkau itu di masyarakat bawah. Ini pandangan para ibu, kasus stunting tentang pengistimewaan tadi sudah. Mitos tadi sudah, pola asuh dampaknya terhadap stunting gimana. Nah, pola asuh ada sedikit di Jember itu kasus untuk ikut nenek itu dituruti aja gitu. Ya, dia nggak mau makan, dibiarkan diem yang penting meneng, yang penting diem gitu ya. Nah akhirnya lama-lama ya kurus masuklah pita merah, pita kuning, pita merah, karena orang sudah tua cenderung biarkan anak yang penting diam gitu, cucu ini penting diam gitu ya. Itu dampaknya ke sana gitu. Nah bagaimana ini sudah ya tadi ini contoh kemampuan ekonomi cukup, tapi ya karena tadi ya ini ada beberapa faktor. Ekonominya cukup dalam artian tuh untuk makan satu keluarga cukup itu kasusnya, tapi anak itu senang makan, jadi senang makan apa, ikan apa aja mau gitu ya, tapi mengapa ini kok nggak bisa tumbuh gitu ya. Nah ternyata dilihat, oh deh kok gitu, enggak, untuk cacingan itu ya. Jadi bisa juga karena cacingan. Oh dia seneng makan ikan, tongkol, mau lah pokoknya amis-amis tuh mau semua. Tapi kok nggak bisa tumbuh ya Bu Bidan, apa kasih apa vitamin terus, sudah seneng makan kok kasih vitamin terus gitu. Nah ternyata ya cacingan, maka lu sudah diberi obat cacing dari sana. Ya dicek karena obat cacing itu kadang mandi kadang enggak ya bilang gitu. Di obat cacing jadi dicek, jadi faktornya bisa juga obat cacing nih. Gitu. Apa ekonomi. Nah ini solusi kasus. Kasus sulit makan dapat diatasi. Kalau itu usia bayi ya kasih bubur berprotein hewani tinggi. Ini daging ya, ada dagingnya, tidak hanya sekedar bubur instan, karena bayi usia 6 bulan yang memang dulunya prematur itu harus didongkrak. Kalau masih di bawah 6 bulan susunya harus susu yang berprotein tinggi, harus, karena dampak dari kurang gizi di kehamilan itu sehingga lahir itu sudah stunting tuh. Lahir tuh di bawah 2,5 kilo, jadi 2,5, kurang dari 2,5 itu sudah dianggap gizi buruk gitu ya. Ya karena apa? Ya karena asupan protein yang diasup ibu hamil itu kurang protein gitu. Nah, di situ dampaknya langsung bayi ini cilik, lemes gitu. Nah, itu harus disuplai, masih kurang dari 6 bulan suplai susu yang berprotein tinggi. Saya tidak memberikan merek apa, tapi yang penting ini harus susu yang berprotein tinggi gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan harus bubur yang berprotein hewani tinggi, ada daging di sini. Sehingga perkembangannya bisa mengimbangi kalau lahirnya 3 kg. Anak balita sup daging cincang, ya giling, ya zat besi dapat merangsang. Ini biasanya mayoritas yang stunting yang orang tuanya cukup ya membeli apa aja bisa, menuruti anaknya bisa, itu sedih ketika anaknya nafsu makannya rendah ini. Jadi bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena sekitar usia ini berangkang itu 7 bulan,
mendekati mau jalan, biasanya itu malas makan di situ. Sudah gerakannya tinggi, aktif, terus dia malas makan. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan greges biasanya watuk pilek. Nah, terus ini terus sakit, jatuh, pita kuning, pita merah perkembangannya. Sebenarnya faktornya sepele sebenarnya. Apa? Kurang zat besi. Nafsu makan, kurang nafsu makan, enggak nafsu makan tuh kurang zat besi. Di mana zat besi itu ada di daging itu, daging domba, daging sapi, walaupun enggak dagingnya enggak 1 kilo lah, ya 1 jempol digerus itu udah jadi, atau tulangan apa itu direbus itu menjadikan sayur sop, di situ sudah merangsang dia untuk seneng atau nafsu makan tinggi gitu. Ya, kemudian solusi yang kedua kalau enggak beli daging, kemudian beli ati ayam, itu silang ati ayam, daging, bisa kuahnya daging, kaldunya daging gitu ya. Bisa juga ini sirup yang mengandung zat besi. Ya, ini biasanya 3 bulan ini. Ini saya sarankan memang 2 ini disilang ya. Ini supaya anaknya nafsu makannya tinggi dan cepat tumbuh sesuai dengan usianya. Ini banyak kader posyandu yang punya anak stunting ngeluh. Lah ya, aku lu kader kok anakku stunting, anak saya tuh kena stunting, sehingga repot mau nyarankan pada masyarakat ibu-ibu yang lain gimana anakmu dewe stunting gitu ya. Jadi kader itu sedih lagi ketika mereka dapat bantuan. Oh dia itu mampu. Jadi stuntingnya bukan karena tidak kuat membeli makanan bergizi, tapi karena anaknya nafsu makannya rendah yang tidak tahu persoalan why mengapa dan solusinya apa. Itu karena kekurangan zat besi sehingga nafsu makannya rendah. Silakan diberikan, belumlah direbus jadi temu di kaldunya, tapi ada di daging. Daging apa saja lah itu, dan ati ayam, ati sapi. Tapi kalau daging ayam zat besinya rendah di situ. Bedanya sama-sama daging, untuk pemenuhan merangsang nafsu makan tuh hanya di zat besi tinggi ya daging dan ati ayam, ati sapi gitu ya. Kalau sirup yang mengandung zat besi nanti ada fotonya, silakan kalau mungkin kasus ini kalau di Jember mayoritas. Jadi sedih. Dek, izin malu, lah iyalah aku loh mampu kok, saya diberi bantuan dari desa sembako. Maka bantuan sembako itu perlu dievaluasi ulang, karena kasus stunting bukan kasus tidak mampu membeli telur, kacang hijau, dan roti apa itu ya. Tetapi karena anaknya nafsu makannya kurang gitu ya, jadi perlu dievaluasi itu. Soalnya malu mereka nerima tuh, banyak yang ngeluh seperti itu. Kemudian ada kasus sakit gatal-gatal. Ini karena alergi telur, biasanya karena senengannya telur, senengannya daging ayam, dampaknya melentung-melentung, kaki gatal-gatal. Solusinya kita ke bidan ya diberi pil kadang itu. Tapi kalau itu tidak sembuh, kita ambil kearifan lokal gitu ya. Tadi katakan kearifan lokal, antibiotik apa yang bisa secara mujarab ya, saya katakan mujarab ya, mengobati gatal-gatal karena alergi ini. Biasanya ini telur sama ayam, kadang ada alergi udang. Nah, ini pakai ini karena di tepi-tepi di Jember, di Bondowoso banyak daun wimbo. Nah, daun wimbo itu ya 3 apa itu direbus, kemudian setelah direbus, kalau sudah kelihatan agak hijau itu airnya biar dingin, sore diminumkan 1 sendok teh. Nah, kalau masih kecil ya dikurangi gitu ya. Nah, 1 hari 1 kali aja sore hari. Habis itu sisa rebusan ya dipakai mandi lah. Dipakai mandi yang gatal-gatal tadi itu. Lakukan 3 hari berturut-turut. Setelah itu berhenti sudah. Nah, tunggu tanggal mainnya musyawarahnya si daun mimbo tadi. Nah, ini kata-kata cacingan ya, perlu dicek kualitas obat cacing yang diberikan oleh desa atau bidan secara gratis. Ini kasusnya itu anak-anak petengin blending, ngantuk-ngantukan, itu biasanya nafsu makan ya kurang, itu cacingan dulu itu diobati. Kemudian ada yang tidak mau makan bukan karena orang tua enggak gizi, tidak, tapi ada ini perut itu munjuk. Kalau orang Jawa itu munjuk, jadi naik gini, sehingga
ini atos ya, di dalam luar ini atos, sehingga perlu diturunkan. Tapi ahlinya ini kalau dukun bayi ini saya nggak bisa, harus diturunkan supaya ini tidurnya enak, nafsu makannya tambah gitu. Ini karena dengan bersesek itu makan malas juga. Jadi bisa juga menggunakan dukun pijat bayi supaya nafsu makannya tambah gitu. Nah ini ya kasus juga, kepala bayi berlemak tebal. Ini kalau bidan mengatakan jamur. Ini perlu salep atau minyak goreng. Jadi kalau enggak usah beli salep, minyak goreng itu diolesi gini supaya meluduk, pakai kapas, nanti hilang gitu. Kalau dulu bayi lahir tuh langsung di sini tebal itu dulu, lemak-lemaknya itu. Ini juga berdampak pada kurangnya nafsu makan ini juga nih. Ini ASI eksklusif ini bisa mencegah stunting juga, tetapi permasalahannya ini saya dikeluh kader lah ya, saya tuh ASI eksklusif itu Bu ya, mulai anakku masih kecil sampai 2 tahun tak sampai itu ASI eksklusif. Nah oh ya bagus, saya rasa teorinya benar, tapi pertanyaan saya, ketika kau itu masih anakmu kecil dan nyusui, ASImu tuh kental apa encer, saya tanya seperti itu, encer apa kental? Encer, Bu. Coba yang kau makan apa saja, baru nyadar. ASI eksklusif, iya baik. Nah, tetapi kalau proteinnya nggak ada, tetap aja gitu ya. Jadi kita tidak hanya ASI eksklusif baik, tapi protein yang ada dimakan ibu waktu nusui itu susunya menjadi kental enggak ya, itu. Jadi dipikirkan tidak hanya ASI eksklusif, jadi penjelasan ke masyarakat ASI eksklusif yang makanan ibunya itu ya terpenuhi proteinnya, terprotein tidak harus yang mahal-mahal itu tadi. Baju kok keren, kita apa-apa, kendui, teri itu juga nggak popo. Sekali-sekali tempe tahu nggak apa-apa, ono urang memet, ikan kecil-kecil itu juga nggak apa-apa, ada cuyu kecil-kecil digoreng, ada belalang itu juga menjadi lauk kalau digoreng enak, ada gangsir itu semacam jangkrik itu digoreng jadi protein, ada tawon. Di desa itu banyak lauk pauk yang menjadi sumber protein hewani tinggi yang harganya tidak mahal-mahal ya. Kalau di Jember ada tongkol, ada ini apa telurnya tongkol yang karena itu banyak, itu proteinnya tinggi sekali itu ya. Ada pindang banyak dan harganya tidak mahal-mahal. Jadi maka ibu menyusui dan ibu hamil itu lauknya jangan lepas dari amis supaya proteinnya tinggi. Kalau susu nyusui ya susunya kental gitu ya. Kalau di Banyuwangi ditambah supaya susunya kental, ditambahi membuat sayur tongkol. Tongkol itu bunganya pisang itu loh. Nah, sayur bunga pisang itu menurut orang Osing Banyuwangi itu menjadikan susu itu kental gitu ya. Itu. Nah, terus itu. Nah, amis-amis tadi ASI, amis. Ini biasanya ada mitos. Aku jangan makan telur kalau nyusui. Apa susumu amis, nanti anakmu gumoh, mutah itu ya. Nah, itu bukan kita menghindar amis-amis tadi, tapi solusinya apa? Kalau ASInya amis tadi, ya minum aja jamu beras kencur ibunya itu, biar susunya segar, tidak amis gitu ya. Ini gatal-gatal karena air sumur ini terjadi juga, air sumur yang tercemari oleh kotoran sapi dan kambing, maksudnya kencing dan kotorannya dibuang ke tanah, ke situ dibiarkan, nah tonggo-tonggonya itu tetangganya itu sumurnya tercemari oleh itu karena pemeliharaan binatang tadi, hewan tadi itu sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, sehingga sumurnya tercemari, anaknya gatal tapi sak kampung ini. Kemudian lahirnya stunting ini juga ada, ini karena hamilnya tadi. Sehingga peran KB juga berperan penuh. Soalnya ada kesundulan ini, anak pertama mesti umur 3 bulan atau berapa, ini sudah ada anak lagi, hamil lagi. Nah, kalau ketahuan enggak apa-apa, kalau enggak ketahuan, ini yang satu disusui sudah mengandung racun di situ. Jadi perlu diwaspadai. Peran KB ini penting untuk
jarak. Kalau sudah baru melahirkan apa susu atau apa, ini peran ibu-ibu keluarga berencana harus aktif juga, maka harus penyelesaiannya beberapa ilmu ya, kerjasama beberapa bidang. Ini ada, mengapa kok ini sampai nomor 4 ya, karena anakku itu malah laki-laki, pengen anak perempuan itu. Perlu dipikirkan peraturan daerah tadi sudah, buruh itu ditingkatkan. Perlu motivasi pentingnya pendidikan anak, pemberdayaan laki-laki dan perempuan sangat perlu untuk latihan kerja di BLK dan modal dasar untuk bekerja ini diperlukan. Ini yang saya maksud tadi, ini contoh bubur yang proteinnya mengandung daging tinggi sehingga cepat tumbuhnya sesuai dengan usia. Ini biasanya untuk anak-anak lahir di bawah normal atau dalam artian lahir sudah stunting. Ini yang sirup sama-sama sirup, tapi khusus sirup ini mengandung zat besi sehingga menambah nafsu makan ketika anak mulai gerak usia 7 bulan, 8, 11 mulai jalan itu zat besinya juga perlu ditambah vitamin, tidak hanya sembarang vitamin tapi vitamin yang mengandung zat besi. Mana yang tradisional yang biasa, ini salah satu contoh alergi itu bisa ini daun wimbo, mungkin Bapak Ibu belum mengenal daun wimbo, ini saya gambarkan. Ini daun wimbo ini diambil 3 kemudian 5 tangkai, 3 tangkai direbus, kemudian airnya diminumkan 1 sendok teh atau setengah sendok teh, selebihnya itu dipakai mandi atau dioleskan pada yang gatal-gatal itu, atau dimandikan atau direndam untuk mandi gitu ya. Ini cara-cara secara tradisional yang menurut nenek moyang kita ini sudah untuk antibiotik, tapi masyarakat desa tuh takut, jadi harus konsultasi ke bidan, ini apa boleh enggak gitu ya, ini bolehkah gitu ya, tidak masalah. Tapi juga kadang bidan masih belum berpengalaman, taunya hanya obat malah nggak sembuh. Mengapa? Karena alergi itu susah. Pengalaman saya bawa ke dokter, diberi salep, diberi obat, diberi pil, sirup, itu belum tentu sembuh gitu ya. Padahal nenek moyang sudah memberikan solusi yang kita bisa dapat di sekitar rumah ya, kemudian tanpa berisiko gitu ya. Itu dari ini. Terus kemudian yang terakhir ini kaitan dengan ini, pemerintah tolong ya Pak Itong, Pak Heru, disampaikan ke Kementerian Desa bahwa persyaratan nikah itu yang dikatakan tidak boleh nikah dini itu usia 19 tahun, bagi anak perempuan ditingkatkan jadi 21 tahun, itu dengan berbagai pertimbangan. Namun menurut saya sebenarnya bukan karena usianya, tetapi sebenarnya persyaratan nikah ditambah harus bekerja, harus sudah bekerja gitu ya. Selain dia usianya matang, untuk laki-laki harus sudah bekerja. Untuk perempuan seperti saya melihat di suku Sasak itu ya, ini adopsi dari sana, saya baru dari suku Sasak itu. Perempuan meskipun usianya sudah matang nikah, itu diiringi oleh sudah terampil membuat tenun. Sudah bisa membuat tenun sekian lembar. Artinya apa? Secara logika, tenun bukan sekedar tenun untuk dipakai, tetapi bisa membuat produk yang bisa dicarikan uang. Jadi bisa dodolan dari hasil karya dia. Ini suku Sasak ya, tidak sekedar sebelum menikah itu harus bisa menenun sehingga terampil, tapi tidak, sudah bisa cari uang gitu ya. Itu. Jadi menurut saya perlu disampaikan syaratnya tidak hanya usia minimal 9 tahun, tetapi sudah berpenghasilan, itu ditambah itu. Karena bagaimanapun sudah menikah, cintanya apapun, cinta sekonyong-sekonyong itu, cinta sangat tinggi, tetapi kalau ekonominya kacau, cinta itu menjadi petaka itu, gegeran aja gitu. Karena ekonomi
sumbernya ya pekerjaan, uang, penghasilannya apa. Jadi syarat utama dia menikah, laki-laki usia minimal 19 dan sudah bekerja. Nah, kalau perempuan bagaimana monggo dengan konsep harus minimal 19 tahun dan apa ini? Punya penghasilan saya tidak bisa, tidak berani. Itu saya tidak berani. Kalau di suku Sasak harus sudah bisa tenun, harus sudah bisa memproduksi tenun. Itu suku Sasak. Sampai detik ini masih menjadi syarat di subadat sana. Oke, demikian Pak Itong yang mungkin bisa saya berikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga menimba beberapa informasi dari Bapak Ibu peserta diskusi malam ini. Karena itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya stop share ya Pak Itong, Pak Bapak-bapak. Jadi monggo diskusinya. Oke. Jadi Kang Heru benar-benar apa yang disampaikan oleh Bu Asrumi ini sangat lokalistik sebetulnya. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang penanganan, pencegahan ya sangat lokalistik. Nyaris tidak kita temukan hal-hal yang berbau pabrikan. Nah, ini yang menarik karena beberapa minggu yang lalu Kementerian Desa dan Kesehatan pun juga sudah mulai mendorong lahirnya produk-produk berkaitan dengan stunting yang itu bisa kemudian berbahan baku lokal. Nyaris tidak ada tadi itu barang-barang yang itu sangat pabrikan. Nah, dalam konteks budaya Kang Heru dan teman-teman semuanya yang tadi disampaikan oleh narasumber Bu Asrumi, ada beberapa catatan yang menarik Kang Heru. Nah, salah satu yang dari Sasak tadi itu. Oh iya. Jadi tidak sekedar usia, tetapi juga keterampilan juga keterampilan. Nah, ini kan berbeda. Iya, nah betul keterampilan. Nah, berarti berbicara tentang kematangan seseorang nih, seorang perempuan. Kalau dulu ada budaya di Jawa itu kalau mau menikah itu perempuan harus keliling 7 kali muter rumahnya. Nah, tandanya dia sudah mulai agak matang nih. Nah, tapi dalam perkembangannya kalau sekarang seorang perempuan harus menikah dengan cara keliling dulu, misalkan ini mau keliling di mana, ini rumahnya dempet-dempet bisa jadi kan dalam satu perumahan dikelilingi ini. Nah, yang tadi ditampilkan oleh Bu Asrumi justru adalah daerah-daerah yang memiliki potensi munculnya sumber-sumber protein gizi. Nah, yang dalam bahasa lokal mis-amis, kawan-kawan yang ada di luar Jawa mungkin kalau dengan kata mis-amis agak asing. Jadi makanan yang beraroma amis yang biasanya ada di laut begitu ya. Nah, ini justru tidak menjadi konsumsi kesehari-harian. Kalau di Jember misalkan Mas Heru, teman-teman yang keluarga yang berada di pesisir Samudra Hindia itu kan ketika melaut itu pulangnya membawa banyak ikan, beberapa jenis ikan. Nah, ikan-ikan itu juga menjadi bagian yang mis-amis tadi itu. Tapi nggak ada yang dikonsumsi, semuanya dijual. Kalau tidak dijual maka dikasihkan bapaknya nih, karena bapaknya besok mau berangkat lagi kerja gitu. Itu Kang Heru catatan yang paling menarik pada pertemuan malam hari ini kalau dikorelasikan dengan ketahanan pangan program Kementerian Desa maka sangat menarik juga. Ya, Cetong. Jadi memang materi pada malam hari sungguh sangat luar biasa ketika kita mencoba mencermati hampir tidak ada produk pabrikan dan semuanya bertumbuh pada spesifik lokal. Artinya ada kultur lokal yang memang betul-betul digali. Dan ada hal-hal yang tentunya pasti akan berbeda dengan beberapa kawan wilayah lain. Bu Asrumi mencontohkan ketika yang ada di Sasak. Jadi ketika salah satu di antara mereka, perempuan kebetulan, kemudian harus diberikan satu proses pembelajaran untuk membuat tenun.
Dan itu menjadi sesuatu yang sesuatu bekal ke depan dalam rangka untuk pengembangan ekonominya. Jadi mungkin itu Caitong, dan mungkin kita berikan ruang ini. Ada beberapa teman yang mulai membuka kameranya ini, dan nampaknya juga ada beberapa hal kawan-kawan yang tadi juga sempat melakukan resen juga. Nanti akan kita beri ruang. Tapi mungkin kesempatan pertama ya Caitong, kita berikan kesempatan kepada Mas Agus Priyadi. Betul, betul, monggo. Oke. Mas Agus silakan. Mungkin bisa merespon apa yang sudah disampaikan. Monggo bisa dibuka mikrofonnya. Terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Menarik buat saya ini tadi karena ini bukan sesuatu yang mudah karena merubah pola pikir. Merubah pola pikir itu tidak bisa 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun, sepertinya butuh waktu yang lebih panjang. Dan contohnya tadi memang menarik dengan menggunakan makanan lokal gitu ya. Dan kami sebenarnya sudah berusaha mengkomunikasikan PMT, pemberian makanan tambahan untuk balita itu berbasis lokal. Untuk itu